Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, saya akan mengajak bereksperimen atau berkreasi membuat minuman ya dari bunga kecombrang seperti ini. Apa yang tidak tahu dengan bunga kecombrang ini menjadi primadona ya, karena ini memang untuk penanamannya sendiri hanya tumbuh di daerah tropis ya di Indonesia, karena ini memang bentuknya seperti daun kapulaga ya. Umumnya ini bisa tumbuh di dataran yang memiliki curah hujan yang seimbang ya. Kalau terkena panas ini susah sekali untuk tumbuh. Nah, selanjutnya kita juga persiapkan ada beberapa bahan ya teman-teman. Ada gula pasir. Nah, ini kita harus seperempat ya, seperempat. Kemudian ada tisu yang nantinya untuk digunakan untuk penyaring ya, dari memisahkan serat dan air, kandungan air dari bunga kecombrang ini. Nah, selanjutnya ini ada pesawat juga deh, ada pahpir sebentar ya. Ini hanya sebagai sampel saja ya, yang akan kita buat sebagai minuman herbal. Nah, selanjutnya kita mau rapikan dulu, mau potong-potong yang akan kita gunakan. Oh ini nih, ini ketinggalan. Nah ini nanti ya layang-layang deh. Nah ini teman-teman nanti untuk tisunya disimpan di sini ya. Nah ini kita masukkan si kecombrang dan air, nanti akan menetes ke sini ya. Dia akan tersisa hampas di atas tisu. Ada kemungkinan untuk kedepannya ada kain berbahan khusus yang bisa menyaring air atau hampas dan airnya. Nah seperti itu. Lanjut kita akan memotongnya ya, membersihkan. Nanti kita akan cuci ya. Nah gimana ini, gini ya, mohon maaf ini saya tangannya pakai tangan kiri karena saya bawaan dari lahir. Nah guys, seperti ini kita potong. Oke, seperti itu. Lebih banyak bisa apa namanya, bisa membuat airnya lebih banyak juga, tapi ini kita hanya menggunakan 3 saja, diperuntukkan untuk sampel. Nah ini kita buang daun yang tidak terpakai atau udah kering, karena nanti ke air itu berwarna hitam ya, jadi tidak pigmennya kurang natural atau kurang berwarna merah jambu atau pink. Aduh susah. Seperti ini teman-teman, kita buang aja yang berwarna hitamnya. Nah seperti itu. Selanjutnya kita proses pencucian. Nah ini kaki saya yang udah mirip, belum sampai teman-teman. Nah ini udah kita siapkan juga, ada air di dalam ember ya, secukupnya aja karena ini memang ada 3 biji doang. Nah ini yang menjadikan warnanya di sini ada warna pigmen merah ya, merah dan bercampur ini berwarna pink atau merah jambu. Nantinya ini pigmennya akan bagus ya sini nih. Kalau ada warna hitam di sini, nanti untuk rasanya, nah ini seperti ini teman-teman bisa lihat, rasanya akan berbeda ya, warnanya juga akan berbeda karena ini ada buruknya sedikit, tapi nggak apa-apa, ini bisa dibersihkan. Ini kering ya, kering ya, udah kering dede ya. Nah sebagai sampel sudah cucinya, ini udah, ini karena ini belum mengelupak atau belum terbuka ya, belum mekar, ini ada kemungkinan masih bersih ya dalamnya. Nah ini udah masuk serangga tapi tidak apa-apa, ini masih normal ya karena dari alam. Baik, sekarang kita akan proses penumbukan di dulang kalau di sini ya. Nah kita bisa masukin, nanti ini kita buang ya untuk tangkainya, terus segini ini karena seratnya keras ya, kita buang. Bisa kita patahkan seperti ini bisa juga dipakai karena ini mengandung serat dan rasa yang sama, rasa yang pernah ada. Aduh nih, ini sama ya.
Oh iya teman-teman, jadi untuk hampasnya untuk kedepannya bisa dimanfaatkan sebagai bumbu tabur atau bumbu masak secara instan, bisa cara dengan dikeringkan atau diopen menjadi butiran-butiran seperti halnya kuning atau apa namanya bahasa kuning teh, kunyit guys ya. Bisa dipakai bumbu cobek di manapun ya yang kemana ya sih sini dek. Nah guys, seperti ini dalamnya bagus ngebetrik ya. Ini tinggal kita tumbuk aja sini. Ambil susu dedek ya. Nah ini halu tongkatnya bersih ya, kita bersihkan pakai tisu karena tadi habis pakai eksperimen. Nih dek, kita tumbuk. Ini zaman dulu biasanya kalau mau bikin olahan sering ditumbuk seperti ini ya teh. Di blender juga bisa alami ya. Di blender bisa, cuma ini kita blendernya rusak. Oh iya, katanya di blender juga bisa, cuma ini kan ngambil manual alaminya karena blendernya ada sedikit cedera. Kita nih harusnya ini dipotong-potong dulu, tapi ini untuk cepet aja karena udah sore. Nah ini teman-teman gulanya untuk menghaluskan, bisa untuk membuat tepung atau membuat bumbu pare tadi ya, menumbuk tadi atau lainnya ya. Ini tradisional tapi bermanfaat ya. Ini mixer zaman dulu. Oke teman-teman, ini udah saya siapkan juga untuk wadahnya yang kita tumbuk tadi. Namun saya ingin coba ini bunga dari kecombrang yang masih mentah. Kita tes terlebih dahulu. Nah teman-teman, sekarang kita mau mindahin yang udah kita tumbuk tadi. Ini kita masukkan ke dalam mangkok atau wadah tertentu. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita giling atau kita blender akan lebih bagus teksturnya. Tapi ini tadi lupa kita nggak potong terlebih dahulu, nggak apa-apa. Jadi karena kita akan mau buat airnya aja, ya minumannya aja, nggak termasuk dengan bumbunya yang kita keringkan. Tapi ini bisa kita manfaatkan nanti setelah kita pembuangan hampas, pemisahan hampas maksudnya ya, pemisahan hampas dan kandungan air. Kita siapkan panci atau alat masak yang bisa kita didihkan air. Nah, kita masukkan air nih. Kita kira-kira saja ini karena bisa belum menebak ya ukuran dari rasa gula berapa, taburannya berapa kilo. Ini kita sudah siapkan gulanya tadi mana ya? Ini seperempat ya teman-teman. Jadi ini saya isi airnya hanya setengah seperempatnya aja karena ini gulanya juga seperempat. Nah ini gula pasir kita masukkan. Nah kita masukkan ke sini gulanya. Oke, kita secukupnya dulu. Kita nyalakan apinya. Gulanya kita aduk secara rata. Nah, supaya ini cepat menyatu dengan air ya. Apakah bisa pakai gulanya pakai gula merah? Baik, untuk sejauh ini kalau kita pergunakan gula merah sebagai pemanisnya itu akan lain rasanya ya, karena kita butuh warna juga di sini karena warnanya dominan pink, unik juga ya warnanya, terus rasanya juga mungkin akan jauh berbeda ya, tidak khas rasa kecombrang seperti itu. Jadi disarankan untuk menggunakan gula pasir atau gula putih yang akan memberikan warna alami utuh.
Baik teman-teman, jadi ini airnya sudah mendidih ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, rasanya manisnya udah pas. Yang penting perbandingannya 50-50% ya. Rasa manisnya 50 dan rasa honjenya itu kembang rombehnya 50%, supaya yang pertama menghilangkan rasa asam, yang kedua kalau tidak terlalu banyak gulanya itu menghindari kita diabetes ya. Seperti itu. Yang berikutnya, untuk memadukan rasa, kalau udah mendidih kita matikan. Nah, kita tunggu ya berapa menit ya, sampai ini titik didih air itu berapa ya, ada 100 celcius ya, kalau nggak salah 100 celcius titik didih air. Kita perhitungkan aja sampai 50% ya, udah mulai dingin. Lalu kita masukkan nanti bunga kecombrang yang telah kita tumbuk tadi teman-teman. Nah, seperti itu, kita tunggu, kita boleh sambil menunggu kita healing atau pergi memancing ya, seperti itu. Ya, kita mau menunggu dulu sampai airnya setengah mendidih ya, setengah mendidih. Jadi kita tunggu dulu airnya sampai setengah dingin. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, berhubung ini airnya sudah mulai agak dingin ya, kalau misalkan kita punya termometer atau untuk mengukur suhu, kita bisa cek ya, itu di 40 atau di 50 celcius ya. Jadi untuk rasanya kita bisa mempertahankan di situ. Nah, ini udah kita siapkan juga untuk saringan dan tisunya. Nah, kita masukkan sekarang bunga kecombrang yang kita tumbuk tadi ke sini ya, kita masukkan semua seperti itu. Selanjutnya kita aduk. Nah, aduk seperti ini. Untuk kedepannya kita bisa pergunakan alat penggiling atau pengaduk seperti mixer dan sebagainya ya teman-teman. Fungsi dari pengadukan ini supaya airnya bisa menembus ke pori-pori serat dari bunga kecombrang tadi. Ini kita akan memisahkan dengan cara mengaduk ya, jadi akan terpisahkan untuk saripatinya yang terkandung dalam bunga kecombrang akan terbawa ke dalam air dengan cara diaduk seperti ini. Nah, ini sudah beres, jadi kita siapkan cup dan botol seperti ini ya. Nih, nanti kita akan masukin ke sini. Namun sebelumnya dari proses pensaringan kita bisa pakai ini dulu ya, pakai mangkok. Nah, ini tisu kita lepas, hanya cukup selai aja, selai dulu ya. Ini selanjutnya kita akan coba tiriskan sini. Oke teman-teman, ini ampasnya kita bisa manfaatkan kembali sebagai bumbu masak cobek ya. Kita bisa keringkan, nanti kemudian kita bisa pergunakan kembali setelah dikeringkan sebagai bumbu tabur secara instan ya, untuk membumbui ikan atau semacamnya ya.